Salam satu hobi, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi video seputar dunia hobi yang tentunya kita harapkan dapat memberi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, kalian juga bisa cek konten menarik lainnya di channel ini. Karena masih banyak konten-konten lainnya yang bermanfaat dan memberi pengetahuan. Mungkin salah satu dari konten lain di channel ini adalah konten dan pembahasan yang kalian cari dan butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung dan support channel ini. Semoga channel ini selalu dapat memberi manfaat ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Tumbuhan insulin, yang dikenal dengan nama latin Costus igneus, adalah tanaman herbal yang belakangan banyak dibicarakan karena khasiatnya yang luar biasa dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Di masyarakat, tanaman ini sering disebut sebagai daun insulin, spiral flag, atau kadang disebut juga keong spiral karena bentuk batangnya yang berpilin. Selain memiliki nilai estetika sebagai tanaman hias, tumbuhan ini juga dikenal sebagai salah satu obat herbal alami yang banyak dimanfaatkan di bidang kesehatan tradisional. Khasiat dan manfaat tumbuhan insulin. Manfaat utama dari tumbuhan insulin adalah sebagai penurun kadar gula darah. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam daunnya bekerja hampir menyerupai fungsi hormon insulin dalam tubuh, yaitu membantu sel menyerap glukosa dari darah. Oleh karena itu, daun insulin sangat populer di kalangan penderita diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2. Selain itu, tumbuhan insulin memiliki berbagai khasiat lain, antara lain 1. Mengontrol kolesterol dan lemak darah. Daunnya mengandung flavonoid dan saponin yang dapat menurunkan kolesterol jahat LDL, serta meningkatkan kolesterol baik HDL, sehingga mendukung kesehatan jantung. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh. Daun insulin dapat membantu membakar lemak, menjaga berat badan, dan meningkatkan energi harian. 3. Melancarkan pencernaan. Serat alami dalam daun insulin berperan penting dalam memperbaiki sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan membantu detoksifikasi usus. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi membantu melawan radikal bebas, memperkuat sistem imun, dan mencegah penyakit degeneratif. 5. Membantu mengatasi tekanan darah tinggi. Daun insulin membantu melancarkan aliran darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan menstabilkan tekanan darah. Kandungan yang ada pada tumbuhan insulin. Daun insulin kaya akan senyawa aktif yang membuatnya berkhasiat, di antaranya Korosolik acid membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel. Flavonoid antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Triterpenoid mendukung metabolisme tubuh dan kesehatan hati. Saponin menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan pembuluh darah. Polifenol membantu melindungi tubuh dari peradangan dan memperkuat sistem imun. Serat alami melancarkan pencernaan dan menstabilkan kadar gula darah. Daerah perkembangbiakan tumbuhan insulin. Tanaman insulin berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan, khususnya Meksiko. Namun, kini tumbuhan ini telah banyak dibudidayakan di berbagai negara tropis, termasuk India, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, tumbuhan insulin mulai dikenal sebagai tanaman obat rumahan dan biasanya ditanam di pekarangan, pot, atau kebun herbal. Tanaman ini mudah tumbuh di daerah beriklim tropis dengan ketinggian rendah hingga sedang, asalkan mendapat cukup sinar matahari dan tanah yang gembur. Cara budidaya tumbuhan insulin. Menanam tumbuhan insulin tergolong mudah dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Berikut langkah-langkah budidayanya. 1. Perbanyakan bibit. Tanaman insulin diperbanyak dengan cara stek batang. Pilih batang sehat, potong sekitar 10-15 cm, lalu tanam di media tanam yang gembur. 2. Media tanam. Gunakan tanah gembur yang dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Pastikan media tanam memiliki drainase baik agar tidak becek. 3. Penanaman. Bibit stek ditanam di pot atau langsung di tanah pekarangan. Beri jarak sekitar 50 cm antar tanaman jika ditanam di kebun. 4. Perawatan. Siram tanaman secara rutin 1-2 kali sehari, terutama saat musim kemarau. Berikan pupuk organik secara berkala agar tanaman tumbuh subur.
Pangkas daun atau batang yang sudah tua untuk merangsang. Pertumbuhan baru. 5. Panen. Daun insulin bisa mulai dipetik setelah tanaman berumur sekitar 2-3 bulan. Petik daun yang sehat, hijau, dan tidak rusak. Cara mengolah tumbuhan insulin untuk obat. Pengolahan daun insulin cukup sederhana, dan bisa dilakukan dengan berbagai cara. 1. Teh daun insulin. Ambil 2-3 lembar daun insulin segar. Cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, 1-2 kali sehari. 2. Daun segar sebagai lalapan. Ambil 1 lembar daun insulin segar, cuci bersih. Bisa dimakan langsung atau dicampurkan dalam lalapan. Dosis cukup 1-2 lembar per hari. 3. Serbuk daun insulin. Daun dikeringkan dengan cara dijemur, lalu ditumbuk blender hingga halus. Seduh 1 sendok teh serbuk dengan air panas, seperti membuat teh. 4. Kapsul herbal. Serbuk daun kering bisa dimasukkan ke kapsul kosong. Lebih praktis dikonsumsi dan mudah untuk takaran. Catatan penting, konsumsi daun insulin sebaiknya tidak berlebihan, cukup 1-2 lembar per hari. Ibu hamil, menyusui, dan anak-anak sebaiknya tidak mengonsumsinya tanpa pengawasan tenaga medis. Penderita diabetes yang sudah menggunakan obat dari dokter harus berkonsultasi sebelum menambahkan daun insulin sebagai terapi, agar tidak terjadi interaksi obat. Tumbuhan insulin Costus igneus adalah tanaman herbal yang sangat bermanfaat, terutama untuk membantu mengontrol gula darah dan menjaga kesehatan tubuh. Dengan kandungan aktif seperti korosolik acid, flavonoid, triterpenoid, dan saponin, tanaman ini bisa dijadikan obat alami melalui pengolahan sederhana seperti direbus, dijadikan teh, atau dikeringkan menjadi serbuk. Tumbuhan ini mudah dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia, sehingga bisa ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup yang menyehatkan.